Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara kembali di pagi hari yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur saudara, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu kita percaya ada berkat-berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semuanya itu, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri, memohon tuntunan Tuhan menyertai kita melangkah di hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah memberikan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Saya siapkan satu ayat firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian jauh pembacaan ini, kiranya Tuhan membuka hati kita untuk mengerti maksud Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan pagi ini. Topik renungan kita pagi ini saudara yaitu nilailah ambisimu. Kita akan coba membahas tema ini untuk memperkaya pikiran kita, memperkaya pengalaman kita untuk melihat bagaimana kita membangun diri dengan benar untuk menjalani kehidupan ini. Richard Nelson Boles saudara, dia pernah berkata seperti ini. Orang yang mengejar sasaran-sasaran yang ambisius seringkali justru merupakan orang yang paling frustrasi di dalam hidupnya di dunia ini. Ini sebuah ungkapan yang menarik yang perlu kita juga perhatikan. Suatu ketika Jack, seorang asisten kepercayaan seorang gubernur, meninggal dunia. Jack semasa hidupnya adalah salah satu orang yang sangat disayang oleh sang gubernur ini, karena Jack ini selalu dapat menjadi tempat meminta nasihat untuk segala permasalahan yang dihadapi oleh sang gubernur, mulai dari soal menghadapi para demonstran sampai soal memilih baju sekalipun. Boleh dikatakan bahwa Jack ini adalah sahabat terdekat bagi sang gubernur. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dapat dipahami mengapa gubernur ini tidak terlalu menanggapi ambisi dari para pegawai di kantornya yang ingin segera menggantikan posisi Jack. Bahkan sejak Jack meninggal dunia, ada begitu banyak orang yang menyampaikan keinginannya kepada gubernur itu supaya mereka dipilih menggantikan posisi Jack. Terkadang memang gubernur merasa kesal dengan keadaan itu. Lalu dia sering berkata, dasar orang yang tidak tahu diri. Mereka bahkan tidak punya kesabaran menunggu jenazah Jack dikuburkan. Begitulah gubernur bergurau saudara di dalam hatinya. Saat hari pemakaman Jack dilakukan, salah satu pegawai gubernur ini yang termasuk rajin, dia berjalan mendampingi gubernur. Lalu dia berkata dan memohon kepada gubernur ini. Dia katakan, Pak Gubernur, kata pria ini membuka pembicaraannya, apakah ada kesempatan bagi saya untuk menggantikan posisi Jack ini? Menurut gubernur, katanya. Mendengar permintaan pegawainya itu saudaraku, gubernur itu pun langsung menjawab saat itu, tentu saja ada. Dan sebaiknya kalau engkau mau, kamu cepat-cepat pergi ke sana, karena aku melihat petugas pemakaman akan segera menurunkan peti jenazahnya ke dalam kubur. Nanti kau terlambat. Itu yang dikatakan oleh gubernur.
Lalu saudaraku mendengar jawaban gubernur itu, pegawai yang ambisi itu langsung dia tertunduk dan dia merasa malu dengan perkataannya itu, karena dia telah membuat hati gubernur kecewa dengan apa yang dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita pasti mengingini suatu posisi yang baik dalam kehidupan kita. Itu tidak munafik, saudara. Setiap kita mengingini hal yang sama. Yang pasti, saudara, tidak ada orang yang menginginkan hidupnya begitu-begitu saja, stagnan. Ya, tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan. Semua orang ingin maju, saudara. Semua ingin berkembang. Semua ingin menjadi lebih baik hidupnya. Mempunyai ambisi yang besar dan semangat yang menyala-nyala untuk meraih sebuah keinginan atau cita-cita yang tinggi, sesungguhnya itu tidaklah salah, saudaraku. Namun, seringkali ambisi yang sehat itu bisa menjadi ambisi yang salah tatkala kita tidak lagi memakai akal sehat kita untuk memikirkan cara yang baik, ya, dan cara yang benar untuk mencapai keinginan dan cita-cita kita yang kita harapkan itu. Di sini persoalannya, saudara, sehingga ambisi itu menjadi sesuatu yang membuat kita keliru dalam menjalani kehidupan ini. Tidak dapat disangkal bahwa ada begitu banyak orang yang rela melakukan apa saja, saudara, untuk mendapatkan sebuah promosi jabatan, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, termasuk kedudukan tertentu, jabatan tertentu, termasuk dengan cara-cara yang tidak sehat, dengan cara menyikut rekan kerja, menjilat atasan, dan bahkan menjatuhkan teman dengan cara yang tidak wajar, dengan cara yang tidak beradab. Ini hal yang lumrah terjadi saat ini. Kita sering melihat, memperhatikan, atau mungkin saudara juga sedang melakukan hal yang sama demi untuk menggapai impian, harapan, cita-cita saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini, untuk itulah lewat kebenaran firman yang menyapa kita saat ini, kita dengan sungguh-sungguh diingatkan oleh Tuhan dan berkata kepada kita, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, saudaraku, dalam pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebuah tuntunan rohani yang sangat membangun kita untuk boleh memahami bagaimana seharusnya kita membangun diri kita dalam menggapai segala impian, cita-cita kita. Jangan seperti orang dunia, berubah dengan pembaharuan budi. Artinya, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa memiliki ambisi, tetapi marilah meraih ambisi kita dengan cara-cara yang bermartabat, dengan cara-cara yang baik. Kita tahu bahwa segala sesuatu diatur oleh Tuhan dalam hidup kita. Belajar untuk memahami kehendak Tuhan, belajar untuk mengerti apa yang baik menurut kehendak Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan melakukan segala sesuatu yang sempurna menurut kehendak Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Ingat, saudaraku, sekalipun mungkin tindakan negatif yang kita lakukan sepertinya berhasil saat ini, ya, ini menjadi sebuah awasan. Percayalah, saudaraku, bahwa hal itu tidak akan berlangsung lama. Jika itu kita dapatkan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak benar, maka itu tidak akan berlangsung lama. Karena ambisi negatif pada akhirnya hanya akan membuat kita lelah, hanya akan menuntun kita kepada kekecewaan, dan bahkan juga kepada keputusasaan. Tidak jarang kita temukan orang yang hanya karena tertuntun oleh ambisi yang salah, pada akhirnya dia kecewa, dia putus asa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk itulah, mari kita membangun ambisi kita dengan baik. Mari kita membangun ambisi serta optimisme kita dengan benar, ya, yang mendapat menuntun kita tentunya kepada hidup yang lebih baik, kepada kemenangan yang sejati di dalam Tuhan, bahkan keberhasilan semu yang sesat itu kita tinggalkan, saudaraku. Dengan cara-cara yang tidak baik tadi, kita tinggalkan itu. Kita raih cara yang baik, kita pakai cara-cara yang baik
untuk menggapai segala impian dan cita-cita kita. Itu berharga dan itu pasti dihargai oleh Tuhan untuk kita semuanya. Mari pagi ini saudaraku, kita diajar Tuhan untuk membangun diri dengan pola hidup yang baik, dengan cara yang baik, tentunya yang dikehendaki oleh Tuhan, dengan cara meninggalkan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka saudaraku yang kasih Tuhan, dengan kebenaran ini, sebagaimana tema yang kita angkat saudara tadi, nilailah ambisi saudara. Mari kita duduk di hadapan Tuhan untuk menilai bagaimana kita membangun ambisi dalam hidup kita selama ini. Apakah ambisi kita bangun dengan baik atau dengan cara yang tidak baik? Berkenankah kepada Tuhan atau tidak berkenan? Mari kita nilai. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dibantu untuk membangun ambisi kita, optimisme kita, dengan selalu berpadanan kepada kehendak Tuhan. Itu yang kita terima pagi ini. Kiranya Tuhan menyertai juga memberkati saudara dengan renungan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman yang kami renungkan, untuk menuntun kami, boleh memimpin kami kepada ambisi yang baik dalam hidup ini. Karena seringkali jika kami jujur, kami terpimpin dengan ambisi yang salah, sehingga kami dengan cara-cara yang salah pun dapat meraih keinginan-keinginan kami dengan tidak benar. Tetapi itu tidak membangun kami. Itu selalu akan mengecewakan kami. Bantulah umat-Mu dimanapun. Kuatkan yang lemah. Berikan pengharapan kepada yang putus asa. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang sedang berduka, dihiburkan oleh Tuhan. Hamba berdoa pagi ini untuk umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit. Biarlah tangan Tuhan menjamah mereka. Biarlah tangan Tuhan tertumpang untuk tubuh mereka yang sakit. Dan dengan kuasa Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh dipulihkan, disembuhkan pagi hari ini. Hamba juga doakan umat-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik hari ini. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka, dari TK sampai perguruan tinggi. Bantu mereka semua Tuhan. Yang belajar beri semangat belajar, yang ujian Tuhan berkati, yang sedang bergumul melanjutkan pendidikan Tuhan berkati, yang menyelesaikan pendidikan mereka pun Tuhan berkati. Hamba juga doakan anak Tuhan yang pagi ini mereka bersuka cita karena mereka berulang tahun. Mereka bersuka cita karena mereka mendapatkan rezeki baru dari Tuhan. Biarlah mereka boleh diberkati Tuhan dengan sukacita, dan ajar mereka untuk selalu bersyukur, karena semua itu adalah anugerah Tuhan bagi mereka. Juga ada begitu banyak umat-Mu Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan doa ini. Mereka sedang terbelenggu oleh beban hidup dan pergumulan yang berat. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan untuk melepaskan mereka. Biarlah ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, hamba mau berdoa bagi mereka, memberkati mereka semua saat ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya tetap mau berpesan, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini kepada yang lain, karena kami tahu ada banyak orang merindukan kasih Tuhan pagi ini. Biarkan mereka juga bisa menonton dan diberkati Tuhan. Bagikan kepada mereka. Mari kita bekerja sama untuk mengembangkan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Warisan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudara di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.